Yang kedua, murojaah setiap hari tanpa henti. Murojaah setiap hari tanpa henti. Entah lamanya sampai kapan kamu berproses, pasti akan selesai. Karena orang siapa yang mau menuju suatu jalan pasti akan sampai pada tujuan. Ya, Masya Allah sekali kata-kata Ustazah ini. Oke, jadi berapapun lamanya kita untuk menghafal, pasti kita akan sampai di titik kita untuk selesai begitu. Yang penting kita jalani aja prosesnya terus ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat santri. Kembali lagi di podcast Orang Santri. Langsung saja ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Beliau adalah Ustazah cantik yang sudah hafal 30 juz Al-Quran loh. Halo Ustazah, sapa dulu dong teman-teman di rumah. Halo, assalamualaikum. Cantik sekali ya teman-teman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Gimana sih perjalanannya Ustazah Nurul ini menghafal Al-Quran? Bisa nih Ustazah ceritain kapan sih awal Ustazah itu menghafal? Umur berapa dan gimana? Di pondok atau di rumah? Saya mulai menghafal Al-Quran mulai usia 8 tahun. 8 tahun? Tepat kelas 3 SD. SD. SD teman-teman masih sangat kecil ya. Mungkin saya juga masih main-main. Beliau sudah menghafal Al-Quran, Masya Allah sekali. Terus gimana Ustazah? Di rumah? Saya menghafal itu di TPQ. Di TPQ. Berarti pulang ke rumah terus ke TPQ-nya setoran hafalan begitu. Sampai umur berapa? Lulus sempat berhenti 1 tahun sekolahnya. Setelah lulus kelas 6 SD berhenti 1 tahun untuk melanjutkan. Jadi Ustazah sempat break untuk fokus hafalan. Iya. Break sekolah untuk fokus hafalan. Dapat berapa juz itu Ustazah? Lulus kelas 6 baru dapat 13 juz. Terus ngebut 1 tahun itu 17 juz. Masya Allah. Berarti sebelum SMP itu udah 17 juz. Masya Allah. Terus gimana sudah? Sampai hatam 30 juz itu kelas berapa? Gak apa-apa, ketawa-ketawa aja, nanti kan bisa diedit. Malu-malu Ustazah. Ustazah, gak apa-apa ya teman-teman. Lanjutin Ustazah, gimana sih? Hatam 30 juz itu sebenarnya di kelas 7 kelas 7 MTS ya. Jadi saya berhenti 1 tahun. Jadi sempat membantu untuk mengerjakan tugas. Di sini tinggal mikirin yang siaran ini. Oke. Ustazah hatam itu kelas berapa Ustazah? Kelas 7 SMP. MTS. Oh iya. Masya Allah banget. Jadi itu break 1 tahun itu untuk fokus menghafal. Iya. Jadi hatam juga di tahun itu. 1 tahun itu berarti tadi udah 13. Lulus kelas 6 13 juz, terus 1 tahun berhenti 17 juz. Oh alah. Jadi mengebut 17 juz. Saya kira tuh tadi nambahnya cuma 3 juz, ternyata enggak, ngebut 17 juz. Masya Allah banget. 1 tahun 17 juz. Pasti gimana perasaannya 1 tahun itu ngebut 17 juz itu? Nggak enak ya. Pasti perjuangannya itu sulit banget, penuh dengan air mata teman-teman. Tapi di kelas 7 itu kan udah hatam ya 30 juz. Itu sudah bisa tasmi atau belum? Mulai tasmi itu kelas 3 MTS. Jadi tasminya 3 MTS. Kalau boleh tahu Ustazah dulu mondoknya di mana? Setelah khatam saya daftar di Pondok Pesantren Darul Falah 3 Cepen Jombang. Di Kiai Haji Nova.
Ustazah pondoknya di Darul Falah 3 teman-teman. Pondoknya di depan kampus Unhas ya, Masya Allah. Ya, saya sedikit mengenal pengasuhnya. Beliau Kiai Haji Mahfur Ali Al-Hafidh, terkenal dengan Qur'annya yang Masya Allah ya. Oh, kalau boleh tahu nih, menghafal Al-Quran itu kan banyak metodenya ya. Kalau Ustazah nih pakai metode yang mana? Metode apa gitu? Saya sempat diberi amanah sama guru saya. Kalau bisa satu ayat itu dibaca 20 kali. Jadi metode menghafalnya Ustazah tuh satu ayat dibaca 20 kali. Berarti satu kaca tuh berapa ayat terus diulang-ulang terus begitu sampai hafal. Baik-baik. Kalau pernah dengar nih, kan ada metode yang umi, kiroati. Ustazah tuh pakai yang mana sih? Pakai yang kiroati. Pakai yang kiroati. Yang jelas lagi kiroati. Oke. Teman-teman di rumah mungkin juga ada ya yang menggunakan metode-metode begitu. Ustazah Nurul ini menggunakan metode kiroati dan sistem hafalannya itu per ayat diulang 20 kali. Masya Allah. Berarti tuh setorannya tuh sama Ustazah atau sama Bunyai langsung atau sama yang waktu di pondok. Di pondoknya. Yang waktu di pondok itu setorannya ke anaknya langsung. Jadi ke ening. Sama eningnya. Jadi sistem setorannya itu sama putrinya, yainya, sama eningnya. Sampai hatam ya Ustazah ya. Masya Allah. Bisa di share nggak sih tips dan trik menghafalnya Ustazah itu gimana? Kok bisa sampai bisa ditasmi 30 juz itu kan Masya Allah banget ya, nggak sedikit itu loh. Buat teman-teman di rumah nih, ini tips ketika mencapainya tips untuk menjaganya sih lebih ke untuk menjaganya. Yang pertama niat. Coba yang pertama niat ya, terus Ustaz. Yang kedua istiqomah setoran kepada guru. Yang pertama niat ya, kita harus kuat ya. Tujuan kita niat menghafal itu untuk lillahi ta'ala. Terus istiqomah terus istiqomah setoran. Baik, terus yang kedua murojaah setiap hari tanpa henti. Murojaah setiap hari tanpa henti. Entah lamanya sampai kapan kamu berproses, pasti akan selesai. Karena orang siapa yang mau menempuh suatu jalan pasti akan sampai pada tujuan. Ya, Masya Allah sekali ya kata-kata Ustazah ini. Oke, jadi berapapun lamanya kita untuk menghafal, pasti kita akan sampai di titik kita untuk selesai begitu. Yang penting kita jalani aja prosesnya terus ya Ustazah ya. Oke, baik sekali. Terus yang ketiga, perlu bersabar dalam meraihnya. Kita hanya perlu beberapa tahun meluangkan waktu untuk menghafal ayat-ayatnya. Yang penting mau berusaha payah, ulet, telaten, teliti, insya Allah selesai. Jadi tips selanjutnya itu kita harus sabar. Mau berapa tahun pasti kita selesai gitu ya. Insya Allah. Jadi Al-Quran ini tuh nggak bisa dibuat buru-buru ya teman-teman. Kita harus sabar, kita harus punya rasa senang untuk selalu bersama Al-Quran ya, Insya Allah. Selanjutnya Ustazah sudah tips dan triksnya untuk teman-teman di rumah sudah. Sapa dulu dong teman-teman di rumah nih. Oke, kita monggo Ustazah dengan minum dulu. Ya teman-teman di rumah nih, pasti banyak kan yang mau menghafal Al-Quran. Jadi nanti bisa tonton di video ini. Nanti kita akan share juga tips dan trik lainnya. Jadi jangan lupa ya tonton YouTube aku. Selanjutnya pasti akan ada informasi-informasi yang menarik. Ustazah, untuk mengakhiri obrolan kita hari ini nih, apa sih pesan dan kesan untuk teman-teman di rumah yang sedang menghafal Al-Quran? Mungkin bisa disemangati teman-teman di rumah. Ayo tetap semangat dan istiqomah
Sejauh mana kita memperhatikan Al-Quran, sejauh itulah Allah memperhatikan kita. Masya Aisal fakir ma Allah. Al-Quran walari naduna. Masya Allah. Sejauh mana kita memperhatikan Al-Quran, begitu sejauh itulah Gusti Allah memperhatikan kita. Tetap semangat ya teman-teman yang di rumah yang sedang menghafal Al-Quran. Semoga kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik, dengan lancar, dan diridhoi Gusti Allah ya, amin. Kita bisa menjaga, kita bisa menjadi ahlul Quran dan tidak mendapat laknatnya Al-Quran. Oke. Terima kasih Ustazah sudah hadir di podcast Ruang Santri ini. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Terima kasih teman-teman di rumah yang sudah menonton video ini. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan hari ini. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai deh. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang